Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handiswan dari PTKB, dari kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handiswan dari kelas PTKB tahun 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas pertama saya, yaitu rangkuman artikel pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, di sini saya merangkum tiga buah artikel yang akan saya presentasikan satu persatu. Nah, yang pertama judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pemesinan siswa pada pendidikan kejuruan. Nah, ini oleh Christina Triharjanto dan Surono yang saya dapatkan pada Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan volume 17 nomor 2 tahun 2020. Nah, latar belakangnya di sini adalah mutu kompetensi lulusan SMK tidak terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Nah, baik faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsiknya. Nah, faktor intrinsik mendorong siswa senang melakukan sesuatu dengan kesadarannya. Sedangkan faktor ekstrinsik ini yang dikarenakan orang berbuat karena dipengaruhi orang lain maupun lingkungan. Nah, berdasarkan wawancara terhadap beberapa guru pemesinan, siswa serta pengamatan di lapangan di SMK 1 Sedayu dan SMK Muhammadiyah 1 Bantul, terdapat 3 faktor yang ditemukan, yaitu motivasi berprestasi dan fasilitas bengkel yang kurang memadai, serta pembelajaran praktik pemesinan yang kurang interaktif dan menarik. Nah, sehingga di sini tujuan penelitiannya adalah untuk menemukan yang pertama adalah pengaruh motivasi berprestasi secara langsung terhadap pembelajaran praktik pemesinan. Yang kedua adalah pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas bengkel secara langsung terhadap kompetensi pemesinan siswa. Dan yang ketiga adalah pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas bengkel secara tidak langsung melalui pembelajaran praktik pemesinan terhadap kompetensi pemesinan siswa. Nah, metode penelitian yang digunakan ini adalah ex-post facto dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif variabel dengan pengujian persyarat, yaitu menggunakan analisis jalur. Nah, adapun hasil yang didapatkan, yang pertama ini adalah terdapat pengaruh antara motivasi berprestasi dan fasilitas bengkel secara langsung dan signifikan. Terdapat pembelajaran terhadap pembelajaran praktik pemesinan. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh antara motivasi berprestasi, fasilitas bengkel, dan pembelajaran praktik pemesinan secara langsung dan signifikan terhadap kompetensi pemesinan. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh antara motivasi berprestasi dan fasilitas bengkel secara tidak langsung dan signifikan melalui pembelajaran praktik pemesinan terhadap kompetensi pemesinan kelas 12 siswa SMK Teknik Pemesinan di Kabupaten Bantul. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa secara umum hasil penelitian ini menunjukkan struktur hubungan variabel-variabel yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap faktor-faktor mempengaruhi kompetensi pemesinan siswa, yaitu motivasi, berprestasi, fasilitas bengkel, dan pembelajaran praktik pemesinan siswa. Di mana berdasarkan perhitungan dan model struktur uji hipotesis yang diajukan, semua jalur variabel eksogen yang terdiri dari motivasi, berprestasi, dan fasilitas bengkel, pembelajaran praktik pemesinan sebagai variabel intervening, dan serta kompetensi pemesinan siswa sebagai variabel endogen, ya, yang dapat disimpulkan bahwa keseluruhannya itu signifikan. Sehingga untuk rekomendasinya adalah fasilitas bengkel memiliki peran penting dalam peningkatan kompetensi pemesinan. Untuk itu, fasilitas bengkel dapat dijadikan prioritas utama dalam meningkatkan sumbangan terhadap kompetensi pemesinan. Selain itu, pihak sekolah harus memperhatikan motivasi berprestasi, fasilitas bengkel, dan pembelajaran praktik pemesinan terhadap kompetensi pemesinan secara langsung maupun tidak langsung
dalam upaya meningkatkan kompetensi pemesinan siswa. Nah, itu adalah artikel yang pertama. Kemudian artikel yang kedua yang berjudul Efisiensi Eksternal Pendidikan Kejuruan di Kota Yogyakarta. Nah, penulisnya ini atau penelitinya adalah Irsan Roseno dan Udin Sudik Budi Wibowo. Saya dapatkan di Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan volume 7 nomor 1 tahun 2009. Latar belakangnya di sini adalah proses pendidikan pada dasarnya mencermati amanat yang diberikan oleh undang-undang terhadap SMK bahwa bersumber dari masyarakat dan luarannya kembali kepada masyarakat. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, sedangkan di daerah istimewa Yogyakarta itu tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, kendati perekonomian di provinsi ini terus tumbuh membaik. Nah, penyumbang terbesarnya adalah lulusan universitas dan SMK. Secara konseptual, efisiensi eksternal dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, dan keterampilan. Sehingga tujuannya adalah untuk mendeskripsikan efisiensi eksternal pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK ini di kota Yogyakarta dengan sudut pandang nilai guna kemampuan lulusan. Penelitian ingin menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Sumber datanya adalah dokumentasi dan informan dari alumni SMK di kota Yogyakarta. Pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisisnya, data meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian pengajaran di sekolah dengan pembangunan dunia kerja di situ belum sepenuhnya baik. Di sisi lain, terdapat beberapa manfaat dari pendidikan SMK bagi siswa, antara lain yaitu mendapat pengalaman kerja melalui program magang, PKL, atau prakerin, mendapat peluang kerja di dunia usaha dan industri, berwirausaha dengan keterampilan yang didapat. Pendidikan menengah kejuruan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Sedangkan dari survei kepuasan diketahui alumni merasa puas terhadap lembaga sekolahnya. Namun terdapat beberapa informan yang merasa kurang puas, antara lain kesesuaian kurikulum dengan dunia industri, keberadaan pembelajaran soft skill di lembaga pendidikan, kebingungan guru juga selama prakerin, jumlah kelengkapan sarana dan prasarana praktiknya, dan kesesuaian sarana prasarana praktik dengan dunia industri itu berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterserapan lulusan SMK di kota Yogyakarta belum tercapai dengan maksimal. SMK belum mampu memberikan manfaat seperti yang diharapkan kepada seluruh lulusan. Oleh karena itu, efisiensi eksternal pendidikan kejuruan di kota Yogyakarta ini disimpulkan tidak efisien. Kesesuaian pengajaran di sekolah berhubungan dengan perkembangan dunia kerja di industri disimpulkan belum sepenuhnya baik. Separuh lulusan dari 3 SMK yang menjadi objek penelitian tidak memperoleh pekerjaan formal. Artinya, terjadi ketidaksesuaian antara keahlian yang dipelajari di SMK dan harapan dan kebutuhan perusahaan. Hal ini terjadi karena di dalam proses pengajaran, sekolah belum mampu menyediakan alat-alat praktis seperti yang diharapkan. Alat praktis sudah terlalu lama digunakan sehingga sudah rusak parah dan ketinggalan teknologi juga. Jadi ketinggalan zaman maksudnya. Selain itu, sekolah belum bisa sepenuhnya bekerja sama dengan dunia industri dan menyediakan lowongan pekerjaan bagi lulusan SMK ini. Hal ini terlihat dari tidak meratanya lowongan pekerjaan dan seluruh jurusan yang ada di sekolah. Sekolah hanya menambal dengan menyediakan tempat untuk digunakan sebagai job fair umum selama 3 hari. Sehingga rekomendasinya adalah sekolah hendaknya melakukan survei mengenai efisiensi eksternal dari hasil lulusannya. Hasil survei tersebut paling tidak memberikan gambaran mengenai sejauh mana manfaat yang diberikan sekolah terhadap siswa yang mengenyam pendidikan kejuruan di masing-masing sekolah. Efisiensi eksternal pendidikan kejuruan ini bisa dilihat dari sudut nilai guna yang diperoleh oleh siswa alumni. Setelah melakukan survei efisiensi eksternal pendidikan, pihak sekolah selanjutnya merespon dengan melakukan survei alat-alat praktik untuk melihat alat praktik masih layak digunakan atau tidak. Sekolah bisa berupaya menyediakan alat praktis seperti yang diharapkan. Alat praktis yang sudah terlalu lama digunakan sehingga sudah rusak parah dan ketinggalan teknologi juga sebaiknya diganti dengan yang lebih bagus. Kemudian dengan menyiapkan lab, bengkel atau tempat praktik yang baik sesuai dengan program pendidikan masing-masing secara nyata, maka siswa dapat berlatih secara
teoritis dan praktik dengan optimal. Selain itu, sekolah harus secara baik bekerja sama dengan dunia industri dalam menyediakan lowongan pekerjaan bagi siswa. Lowongan tersebut harus merata untuk seluruh jurusan di sekolah, sesuai dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi dan jaminan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Nah, kemudian lanjut ke jurnal ketiga. Ini saya ambil dari jurnal International of Scientific and Technology Research. Judulnya adalah kompetensi kepala sekolah dalam mempersiapkan siswa dari sekolah kejuruan untuk berwirausaha. Ini saya ambil di volume 8 nomor 8 tahun 2019. Nah, latar belakangnya itu adalah jadi the study originated from the result of the preliminary study that the headmaster of State Vocation School 6 Palembang has an important role and function in achieving the vision, mission, and goals of education. One form of competency development is developing entrepreneurship at State Vocational School 6 Palembang. Kemudian tujuannya yaitu untuk menganalisis kompetensi kepala sekolah dalam mempersiapkan siswa kejuruan untuk berwirausaha. Dengan metode penelitiannya adalah menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Nah, dari hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa kompetensi kewirausahaan kepala sekolah SMK Negeri 6 Palembang ini berperan penting dalam memajukan sekolah. Dari hasil indikator kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dalam hal kompetensi inovatif dan kreatif yang menunjukkan bahwa kepala sekolah ini menciptakan ide atau gagasan baru tentang rencana dan program sekolah. Kepala sekolah SMK 6 juga bekerja sama dengan beberapa industri. Kompetensi kepala sekolah dalam hal kompetensi kerja keras menunjukkan bahwa kepala sekolah selalu tepat waktu pulang lebih lambat dari guru dan staf, tidak pernah puas dengan keberhasilan sekolah, dan bekerja serta bertanggung jawab sebagai kepala sekolah. Kemudian kompetensinya juga kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dalam hal ini itu sangat memiliki kompetensi motivasi. Upaya yang dilakukan juga sering mengadakan seminar dengan pelepasan wirausaha ternama, mengajak para alumni yang telah berhasil. Nah, dari kesimpulannya ini atau conclusionnya itu kepala sekolah dalam memenuhi kompetensi inovatif dan kreatif, menunjukkan bahwa kepala sekolah menciptakan ide atau gagasan baru untuk rencana dan program sekolah. Kepala sekolah SMK 6 juga ini bekerja sama dengan beberapa industri. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dalam hal kompetensi kerja keras, menunjukkan bahwa kepala sekolah selalu tepat waktu dan pulang lebih lambat dari guru dan staf, tidak pernah puas dengan keberhasilan sekolah serta bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kompetensi kewirausahaan kepala sekolah ini pantang menyerah. Dia tidak ketika dia gagal dia dapat bangkit dan menyelesaikan persoalannya, seperti itu, dan tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah tindakan. Kemudian yang kelima adalah kepala sekolah ini menerapkan atau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah rekomendasinya.
kepala sekolah harus mampu menciptakan ide atau gagasan baru untuk merencanakan dan program sekolah untuk rencana dan program sekolah serta melakukan kerjasama dengan berbagai industri. Selain itu, kepala sekolah juga harus selalu bekerja keras dan mendampingi siswa untuk melakukan latihan di luar jam pelajaran yang efektif. Nah, pada era sekarang ini, kepala sekolah harus mampu mengikuti dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media. Seperti halnya dalam mencari peluang bisnis, dengan memanfaatkan teknologi kini proses pemasaran atau selling barang atau jasa itu semakin mudah dan praktis. Misalnya melalui website, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, saya kira mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.